Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Sendangrejo, Bapak Priyono Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar beserta Bapak Ibu Guru SDN 1 Sendangrejo yang saya hormati juga. Yang saya hormati Bapak Alvin Miftahul Khairi, Sarjana Sosial Islam, Magister Pendidikan, selaku pengajar praktek guru penggerak. Yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, bahwa dalam kegiatan pagi hari ini diseminasi program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Boyolali di SDN 1 Sendangrejo semoga berjalan lancar, tidak ada halangan suara apapun sampai acara nanti selesai. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita tunjukkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Langsung saja di sini saya akan membacakan susunan acara kegiatan diseminasi program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Boyolali. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sartini, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Yang ketiga yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Mursyida, Sarjana Pendidikan Islam. Yang keempat, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Sendangrejo, Bapak Priyono, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Acara yang kelima yaitu sambutan pengajar praktek dari Bapak Alvin Miftahul Khairi, Sarjana Sosial Islam, Magister Pendidikan. Acara yang keenam yaitu acara inti pertama, diseminasi budaya positif yang akan diisi oleh Ibu Guru kita, Bu Herwinta Rezeki, Sarjana Pendidikan. Acara inti yang kedua yaitu ide visi dan prakarsa perubahan SDN 1 Sendangrejo yang nantinya akan diisi dari Bapak pengajar praktek yaitu Bapak Alvin Miftahul Khairi, Sarjana Sosial Islam, Magister Pendidikan. Yang kedelapan yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Acara yang terakhir yaitu acara yang 9 penutup. Langsung saja untuk kita mulai kegiatan diseminasi program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Boyolali. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk Ibu Sartini, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hadirin Bapak Ibu Guru yang ada di ruangan, dimohon untuk berdiri. Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku.
yang akan dipimpin oleh Ibu Mursidah Sarjana Pendidikan Islam. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الملك الذي تنحل به العقد وتنفرج به القلوب وتقاد به الحوائج وتنال به الغيب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara doa sudah terlaksana. Acara selanjutnya yaitu acara keempat, sambutan dari Bapak Kepala SDN 1 Benarjo, Bapak Dewa Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Alvin Miftahul Khairi, Sarjana Sosial Islam Master Pendidikan yang kami hormati sebagai pengajar praktek, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Senangrejo yang kami banggakan, tidak lupa kepada Ibu Erwina Inggil Rezeki sebagai CDP calon guru penerah yang sangat saya banggakan dan kami hormati pula. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga masih bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang kedua kalinya kami bisa mengikuti acara dalam rangka diseminisasi guru bendera, calon guru bendera yang akan kita hayati pada siang hari ini. Sebelumnya saya mohon kepada Ibu Inggil Rezeki sebagai calon guru bendera yang nantinya harapan saya memang benar-benar mampu merubah atau mampu mengadakan perubahan, terutama di bidang pendidikan, khususnya di SD Negeri 901 ini. Itu harapan kami. Karena nanti selama mungkin 6 bulan ya, dengan dibimbing oleh Bapak Alfi atau digembleng dalam rangka nanti selama 6 bulan menjalankan menjadi benar-benar menjadi guru bendera. Memang ini merupakan suatu kebanggaan kami karena dari dinas mulai sekarang ini sudah nama Mbak Ilgel itu sudah mulai muncul gitu. Pak sudah mulai muncul. Harapan saya nanti setelah benar-benar menjadi guru bendera, dan alhamdulillah nanti begitu Mbak Inggil mendapat sertifikat, saya sudah pernah sudah pernah. Jadi nanti monggo untuk dilanjutkan dengan sebaik-baiknya dan nanti bisa membawa SD Negeri 901 ini dengan arah kemajuan. Dari dinas sudah disampaikan, guru penggerak tidak harus menjadi kepala sekolah atau pengawas, tidak harus jadi tidak usah takut. Cuman menjadi pengawas atau kepala sekolah, syarat satu-satunya adalah guru penggerak, orang sah.
wedi kok nanti dari kepala utawa pengawas. Ini syarat satu-satunya syarat menjadi kepala sekolah atau pengawas adalah guru bendera. Jadi penjenengan nanti siap-siap saja untuk menggantikan saya, gitu ya. Jadi itu harapan saya, karena ini sudah menjadi pokok. Atau mungkin bahkan nanti kebutuhan dinas yang dibutuhkan adalah pengawas nih, nanti langsung jadi pengawas. Gitu. Jadi dari Boyolali itu untuk tahun ini pengawas itu yang sudah 8 belum tahun di 2023 nanti. Jadi nanti se-Kabupaten Boyolali itu pengawas mungkin ada kekurangan, dengan lulus itu ada kekurangan 16 pengawas. Padahal penjenengan bisa menghitung guru bendera yang lulus itu hanya baru berapa, kepala sekolah juga banyak sekali. Bahkan sekarang yang diangkat oleh pemerintah yang ini kepala sekolah yang belum menjadi guru bendera hanya diberi jatah 1 periode yaitu 4 tahun seperti masis dan sebagainya. Itu kalau nanti tidak jadi guru bendera, tidak mengikuti guru bendera, 4 tahun sudah diberhentikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, dengan harapan mudah-mudahan dalam acara ini nanti bisa berjalan lancar tanpa ada suatu apapun. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD 1 Sudarjo sudah terlaksana. Kemudian acara yang kelima yaitu sambutan dari para praktek guru pembelajaran Surabaya Boyolali, Bapak Abi Miftahul Khairi Sarjana Sosial Islam Magister Pendidikan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Priyono SPDSD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru di SDN 1 Sudarjo. Yang kami hormati juga dan kami banggakan Ibu Revita Ingrid SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Boyolali. Alhamdulillah di hari ini hari Rabu, maaf saya lupa hari waktu. Di hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan untuk berkumpul bersama di majelis yang insya Allah berkah ini untuk menyaksikan show dari Ibu Herwinta dalam program Guru Penggerak Angkatan 7. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita mendapat sebuah akhlak di hari akhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan perkenalkan saya, nama saya Alvin Miftahul Khair. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang ada di Kartosuro. Prodi saya di bimbingan dan coaching Islam. Saya tanda kutip terjebak dalam kegiatan TDP ini sebagai pengajar praktik. Saya kira awalnya saya mengampu guru-guru BK, ternyata saya mengampu guru-guru semuanya. Jadi kayak di luar di luar prediksi di awal. Tapi alhamdulillah ini sudah PI kedua atau pendampingan ini kedua. Tadi betul disampaikan oleh Bapak Pri. Insya Allah nanti sampai PI 6 saya akan berkunjung ke sini. Jadi 6 kali ya, kalau nggak salah sampai Juli. Dan selama itu juga saya akan melewati gunung dan melewati lembah sampai sini. Ya itu makanya saya salut kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini. Semoga amal Bapak Ibu tercatat sebagai amal yang halal dan berkah. Karena perjuangan Bapak Ibu di sini itu menurut saya itu abnormal. Jadi di
sebatas kata normal gitu, karena harus jalurnya dan sebagainya. Ini menurut saya butuh keikhlasan yang sangat dalam banget. Jadi ya semoga Allah ini mencatat amal kita sebagai amal yang berkah dan bermanfaat. Amin. Bapak Ibu, di hari ini nanti Ibu Winta akan menyampaikan tentang diseminasi modul 1.4. Setelah itu nanti FGD terkait tentang visi misi sekolah yang ada di sini. Nanti jadi itu momen bareng kita. Setelah itu nanti break dan selesai. Tapi setelah itu nanti Mbak Winta sama saya akan saya wawancarai terkait tentang program-program yang sudah dilakukan sebelumnya tanpa Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu tahu di sini nanti cuma sampai ke FGD visi misi. Setelah itu mungkin bisa meninggalkan ruang ini. Bapak Ibu, poin saya di sini adalah karena Mbak Winta ini saya panggil Mbak, gak apa-apa ya Pak? Panggil Bu, kayak gimana? Kayak ibu saya. Ini kan pionir yang pertama ya. Karena pertama maka Bapak Ibu mohon dukungannya panjenengan semuanya. Mungkin nanti Mbak Winta punya program apa, tolong didukung. Karena zaman sekarang itu zaman kolaborasi, jadi nggak ada itu selfish atau egois. Misal, ini bukan punyaku, aku nggak mau. Jangan gitu Bapak Ibu ya. Ini demi SD kita semuanya, jadi saling membantu dan saling berkolaborasi. Mungkin nanti Bapak Ibu di next PGP atau CGP yang angkatan 8, 9 mungkin Bapak Ibu nanti keterima, jadi nanti bisa nanya ke Mbak Winta. Jadi regenerasi itu penting. Nah, maka karena itu nanti misal Mbak Winta punya program apa terkait tentang CGP ini, tolong dukungannya mobil khusus dari kepala sekolah. Ini kayaknya Bapak kepala sekolah sudah 1000% ya mendukung. Nah, saya harapkan energi yang ada di kepala sekolah juga Bapak Ibu juga punya. Jadi untuk mendukung Mbak Winta dalam khususan menjalankan program guru penggerak. Mungkin itu dari saya. Saya mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kegiatan acara yang kelima sambutan dari Bapak Habib Tabul Khayal, Sarjana Sosial Islam Magister Pendidikan sudah terlaksana dengan baik. Untuk menginjak acara selanjutnya yaitu acara yang keenam, acara inti pertama, yaitu diseminasi budaya positif yang akan diisi oleh Bu Herminta. Memberi rezeki sarjana pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Sendangrejo Kabupaten Boyolali Bapak Priyono SPDSD, yang terhormat Bapak Apin Bintang Hari SSI MPD selaku pengajar praktik saya yang insya Allah akan selalu membimbing saya nanti sampai selesai pendidikan guru penggerak. Dan tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru, rekan-rekan yang saya sayangi dan saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sendangrejo Kabupaten Boyolali. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kami diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang telah saya terima saat saya menjalani program guru penggerak. Sebelumnya saya mohon izin untuk di depan. Di sini saya hanya mendapatkan materi terlebih dulu Bapak Ibu. Jadi nanti kita belajar bersama, sharing bersama, berdiskusi bersama
tentang budaya-budaya positif yang ada di sekitar kita. Jika nanti mungkin ada tambahan, ada masukan dari Bapak Ibu Guru juga nanti kita akan melaksanakannya. Nah, langsung saja yang pertama adalah di dalam modul pendidikan guru penggerak ada salah satu materi yaitu budaya positif. Sebelum kita tahu apa itu budaya positif, di sini saya memiliki sebuah video Bapak Ibu, nanti bisa kita simak bersama-sama. Di sini kita akan melihat pentingnya sebuah kerjasama dalam sebuah tim. Di sini ada penguin ya Bapak Ibu, yang akan dicaplok sama hiu. Kira-kira apakah penguin itu akan berhasil? Paus, seekor paus. Ini bersama tim kita hadapi sebuah tantangan yang besar. Contoh selanjutnya adalah seekor semut yang sedang ada dalam bahaya. Kita lihat apa yang akan dilakukan teman-temannya. Ternyata mereka membentuk sebuah formasi dan ada leadernya Bapak Ibu. Nah, dan bersama tim kita juga akan menjadi kuat. Dan yang terakhir adalah seekor kepiting. Kita lihat bahwa bersama tim kita juga bisa jadi pemenang. Bangun tim yang kuat, solid, dan kompak. Siap terpimpin, maka kita akan siap memimpin. Be super excellent. Nah, oke. Dari video tersebut Bapak Ibu bisa kita ambil hikmahnya bahwa sebuah tim itu membutuhkan kerjasama. Tetapi kerjasama itu juga akan terbangun jika kita memiliki seorang pimpinan. Jadi ada seorang leader yang akan mengarahkan tim itu untuk menuju sebuah kesuksesan. Nah, selanjutnya saya akan banyak bertanya ke Bapak Ibu untuk acara ini. Jadi biar tidak hanya satu saya memberikan materi, tetapi nanti ada feedback dari Bapak Ibu juga. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Nah, tapi tidak apa-apa karena tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Yang pertama hanya menjawab apakah Anda setuju atau tidak dengan pernyataan ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Monggo Pak Aris. Kurang setuju. Kurang setuju. Boleh meminta alasannya? Karena untuk karakter anak sekarang, sekali ada suatu kesalahan kita kasih hukuman yang akan dilihat oleh teman-teman lainnya, itu akan memperburuk karakter dari anak itu sendiri untuk belajar lebih bagaimana. Tepuk tangan untuk Pak Aris dong. Oh, biar semangat ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, dengan membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo Pak Jiwati, kira-kira bagaimana Pak Jiwati? Kalau masa dulu itu bisa, tapi kalau masa sekarang itu kok kurang baik. Nah, itu seperti itu. Tepuk tangan untuk senior kita Bapak Jiwati. Nah, yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo yang ini muda. Nah, yang muda Mbak Rika coba. Setuju. Alasannya apa Mbak Rika kok setuju? Ya biar anak itu semangat belajar. Oke, semuanya tepuk tangan untuk Mbak Rika. Nah, alhamdulillah ini mic-nya agak panjang jadi saya bisa muter-muter, ya. Bisa jalan-jalan, bisa kena semua ini 3 meja. Nah, konsep utama dari budaya positif yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini adalah yang pertama,
perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya manusia itu kebutuhan dasarnya apa, Bapak Ibu? Nanti kita akan belajar bersama. Lalu yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Lalu ada posisi kontrol restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita akan pelajari bersama juga. Lalu keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu mungkin juga mungkin ada yang penasaran kalau di kelas 5 kok ramai sekali, terus di pintu itu ada tulisan keyakinan kelas apa aja nih keyakinan kelas itu. Nah, nanti kita pelajari bersama. Siapa tahu nanti setelah acara ini Bapak Ibu guru pun juga akan mengaplikasikannya di kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi di sini kalau kata Pak Alvin itu guru penggerak itu tergerak dulu. Baru kalau sudah tergerak dalam hatinya itu baru bergerak. Nah, ini alhamdulillah sebenarnya tergeraknya sudah, bergeraknya juga sudah lumayan ini. Nah, yang masih jadi PR besar untuk saya adalah menggerakkan. Jadi jujur di sini saya masih deg. Tapi bismillah, niat kita adalah untuk belajar bersama, sharing bersama. Jadi nanti dari sini ada lebihnya saya bisa dimanfaatkan, bisa diaplikasikan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma. Di sini Bapak Ibu bisa minta tolong tangan kanan untuk ke atas, tangan kanan ke atas Bapak Ibu. Nah, tangan kanan ke atas, bayangkan di tangan kanan Bapak Ibu itu ada sebuah harta yang sangat berharga. Nah, sudah dibayangkan, mungkin membawa emas, mungkin membawa uang, membawa anak, membawa hati. Aduh, hatiku sampai ke hatimu. Ya, monggo dipikir yang paling berharga, lalu digenggam erat. Sudah nggih? Sekarang di sini saya mau bertanya. Ketika ada seseorang yang akan meminta sesuatu yang berharga yang sedang Bapak Ibu guru genggam itu, apakah akan dilepas gitu saja? Tidak, kira-kira tidak. Coba di sini Bu Mursidah. Nah, sini Bu Mursidah maju. Boleh tepuk tangan Bu Mursidah. Nah, tepuk tangan. Nah, maju dulu. Menggenggam sesuatu yang sangat berharga ya, Bu Mursidah. Nah, sekarang Pak Bambang silakan maju ke depan. Nah, sudah kira-kira. Nah, monggo. Nah, di sini Pak Bambang, mohon izin saya mau memberikan tugas kepada Pak Bambang. Bagaimana caranya Pak Bambang akan merayu Bu Mursidah untuk melepaskan apa yang sangat berharga di genggaman Bu Mursidah kira-kira. Nah, monggo. Mau pakai rayuan, mau pakai hentakan, mau bilang, ayo pakai aku. Nah, boleh. Nah, monggo. Pakai bunga juga boleh ini. No. Nanti mau menggunakan apa, trik apa saja sampai Bu Mursidah itu mau melepaskan genggamannya kira-kira. Apa boleh lepaskan genggaman saya pegang bunga itu sudah? Belum. Saya kepada Anda, Pak. Apa yang bisa membuat genggaman itu sudah melepaskan itu?
dunia buruk. Oke, ya tepuk tangan untuk Pak Bambang dan Bu Mursida. Terima kasih, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menggenggam sesuatu yang sangat berharga itu pasti kita tidak akan begitu mudah untuk melepaskannya. Iya apa iya? Iya. Nah, di sini kita sinkronkan dengan perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Teori atau ilusi kontrol. Ilusi guru itu mengontrol murid. Ayo digarap. Gini. Itu adalah guru mengontrol murid. Lalu ada ilusi lagi, ternyata kita sebagai Bapak Ibu guru itu adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter kita, menguatkan karakter siswa. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu sebuah ilusi Bapak Ibu. Karena nanti kita akan belajar penghargaan yang seperti apa yang efektif dan bermanfaat. Apakah setiap penghargaan yang kita berikan kepada seorang siswa itu akan selalu positif? Nah, dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita akan cari tahu jawabannya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ketika kita memberikan stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tadi Pak Bambang berpandangan bahwa saya beri bunga, Bu Mursida pasti akan melepaskan genggamannya. Ternyata tidak semulus itu Bapak Ibu. Kata Mbak Mursida, aku harus jual mahal dulu. Nah, di situ kita tahu bahwa kita itu tidak selalu bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan kita harus ternyata dalam teori kontrol atau teori pilihan itu, kita itu bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia atau kita melihat point of view atau sudut pandang orang lain. Nah, yang selanjutnya, stimulus yang selanjutnya, siapakah yang sesungguhnya memiliki kontrol? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sering kita lihat bahwa ada anak yang bermasalah, pasti kita langsung judge, nakal, terus rasakan ini. Nah, seperti itu. Padahal kalau di dalam teori kontrol atau pilihan, setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Contoh, mungkin ada anak yang nangis apa-apa, ternyata dia ada sebuah tujuan, dia ingin diperhatikan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini bahwa perilaku buruk itu ternyata tidak selalu sebagai suatu kesalahan. Dan selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau tadi Bu Mursida itu langsung ya Pak Bambang, nah berarti itu menandakan bahwa Bu Mursida bisa dikontrol oleh Pak Bambang atau kita bisa dikontrol oleh orang lain. Tetapi ternyata kita memiliki naluri bahwa hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Pak Bambang sudah memberikan berbagai cara, bunga, sampai rayuan, sampai kata manis, sudah terlontar semua, ternyata gagal. Tapi Pak Bambang tadi belum mencoba caranya. Kalau coba sama Pak Aris, cari kolaborasi sama Pak Aris, Bu Mursida dewe, Pak Aris kalau Pak Bambang tambah. Nah, ternyata kalau kita berkolaborasi dan berkonsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan yang lain, kemungkinan Mbak Mursida tadi mau. Jadi kita membutuhkan sebuah kolaborasi dan model berpikir menang kalah. Itu juga stimulus respon. Biasanya kita maju lomba, menang apa kalah? Aduh, nek ora menang yo kalah, ngono ya. Nggih Bapak Ibu nggih. Ya, padahal di dalam sebuah teori kontrol itu model berpikir kita itu seharusnya model berpikir menang dan menang.
Artinya bahwa jika menang mendapatkan piala itu alhamdulillah. Tetapi jika kita belum menang, berarti kita sudah menang melawan diri kita untuk berani maju melawan atau melaksanakan perlombaan. Dan di situ yang namanya pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga. Oke, di situ Bapak Ibu guru untuk sebuah yang namanya teori kontrol atau teori pilihan. Jadi kita bisa bersama-sama membuka wawasan kita bahwa ada beberapa yang paradigma kita yang biasanya seperti ini. Oh ternyata yang sebenarnya kalau kita samakan dengan teori ada perbedaannya. Seperti itu, geng. Lalu selanjutnya adalah disiplin positif. Bahasa Latinnya dari disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu janjane awalnya adalah artinya belajar Bapak Ibu. Tetapi dalam budaya kita disiplin itu lebih cenderung kepada sesuatu yang dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang pada orang lain agar orang lain itu patuh. Jika disiplin itu tandanya kamu harus patuh seperti itu. Padahal arti sebenarnya adalah disiplin itu adalah belajar. Dan di sini disiplin positif. Penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan untuk melakukan sesuatu tanpa niki sogokan, ancaman, hukuman. Nah, itu adalah tujuan dari disiplin positif yang sebenarnya. Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seorang agar orang lain patuh. Itu dalam kebudayaan kita. Kita harus sedikit demi sedikit menghilangkannya dengan seiring perkembangan zaman sekarang. Karena kita sebagai pendidik harus mampu menciptakan disiplin yang positif. Disiplin yang tidak membuat siswa kita mau melakukan sesuatu hanya karena adanya sogokan, ancaman, atau hukuman. Dan perilaku siswa mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu berarti dari dalam diri siswa itu sendiri, bukan gara-gara di aku engko nek ngene kok tek ngene nah karena faktor dari luar. Nilai-nilai kebajikan universal yang mungkin Bapak Ibu guru banyak mendengar sekarang adalah kita sebagai pendidik di implementasi kurikulum Merdeka yang sekarang baru digaung-gaungkan itu adalah salah satunya nilai kebajikan universal. Bahwa tadi menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol ini yang tahun 1984 bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan, menggerakkan motivasi intrinsik untuk dapat mencapai tujuan. Nah ini mungkin kalau Pak Aris dan Bu Silvi sudah setiap kali IKM, ayo P5-nya, P5. Kalau yang Bapak Ibu guru lain insya Allah segera menyusul di tahun ajaran yang akan datang. Nah, kebajikan universal di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, karena ini tadi Pak Aris sudah, sekarang Bu Silvi. Profil pelajar Pancasila Bu Silvi. Coba apa saja Bu Silvi? Harus di luar ke apa biasanya? Baca dulu boleh. Profil pelajar Pancasila antara lain bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
berakhlak mulia, dan berkebinekaan global. Tepuk tangan untuk Mbak Silvi. Oke. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi untuk pembelajaran dengan paradigma baru itu mengacunya kepada profil pelajar Pancasila. Betul Pak Ares? Betul. Kemarin habis disupervisi ditanyain P5-nya apa sama Bu Pengawas. Wah, langsung keluarkan videonya. Jadi deh. Nah, kemarin Pak Aris transportasi air nih Pak, transportasi air anak melakukan dengan uji coba sendiri, itu luar biasa. Nah, karena dalam profil pelajar Pancasila, siswa dituntut untuk kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Tujuan budaya positif Bapak Ibu yang saya tebali di situ adalah menumbuhkan karakter siswa. Di sini karakter yang diharapkan adalah karakter manusia menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional. Sering kita dengar bahwa Bapak Pendidikan Nasional sinten nggih Bu Sartini. Ki Hajar Dewantara. Tepuk tangan untuk Bu Sartini. Ki Hajar Dewantara terkenal dengan semboyannya nggih. Apa nggih Bu Siti nggih? Ing ngarsa sing tulodo ing ngati mangkarsa tepuri handayani. Oh nggih, ing ngarsa sing tulodo. Tepuk tangan untuk Bu Siti. Nah, jadi di sini kita saling feedback ya Bapak Ibu. Jadi biar nggak ngantuk karena ini jam-jamnya sudah sudah membuat Nah, di sini selanjutnya adalah karena tujuan budaya positif itu akan tercapai jika ada kolaborasi dari segala pihak, dan yang terpenting adalah dimotivasi dari dalam guru itu sendiri sehingga bisa menggerakkan siswa-siswanya. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Di sini saya beri ilustrasi kelas saya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin kalau di sini kadang kelas 5 rame banget. Ini sebenarnya bukan rame banget Bapak Ibu. Jadi setiap anak ketika membuat karya itu sebenarnya, karena alhamdulillah murid kita banyak sekali. Nah, satu kelas saya saja sudah 50. Nah, ketika satu orang semua anak berani menampilkan karya, saya akui Bapak Ibu, ketika pertama kali itu ada yang pertama kali bisa dilihat yang di belakang itu adalah hasil anak-anak pertama kali ketika kita membuat cerita bergambar. Nah, awalnya mereka hanya pakai pulas. Nah, ketika mereka semua yang entah, tapi saya selalu menekankan tidak ada gambar yang jelek, semua adalah bagus dan semua harus berani ditampilkan di tembok kelas kita. Nah, ketika semuanya sudah dipampangkan seperti itu, lama-kelamaan kita bisa melihat perkembangannya bahwa ada peningkatan. Ketika yang kemarin aku pakai pulas kok kurang rapi ya, ternyata ada rentek atau niat pengen belajar lagi. Oh, nek mau gambar ini gradasinya apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah apa? Yang terakhir itu Bapak Ibu, kesenangan. Ketika anak-anak sudah merasa senang, itu rasanya ya berkelas. Lalu yang kedua, kebebasan. Walaupun di sini bebasnya adalah bebas bertanggung jawab, bebas berbatas, bebas tetapi berbatas, karena kita selalu juga ketika kita memiliki hak, pasti di situ juga ada batasan kewajiban. Ini apa membuat Bapak Ibu? Kita memiliki hak, tetapi kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Jadi anak-anak juga diberikan kebebasan untuk bereksplorasi, untuk berunjuk diri, tetapi ada ya, yang ini di sini ya, ditata di sini, yang ini di sini, yang ini di sini. Tapi kamu bebas mau urutan yang keberapa, seperti itu. Selanjutnya penguasaan. Di sini dia merasa memiliki, menguasai. Nah, atau
kita sebagai seorang manusia jika memiliki rasa kuasa itu pasti akan lebih enjoy dan kasih sayang dan rasa diterima. Ketika seorang manusia atau seorang anak itu memiliki rasa kasih sayang dan memiliki rasa diterima oleh gurunya, insya Allah nanti akan jauh lebih bisa berkembang maksimal. Dan kebutuhan dasar manusia yang paling adalah bertahan hidup, itu pasti ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita bisa melihat walaupun itu bukan ekspresi paksaan ya Bapak Ibu. Di situ memang awal ketika membuat kelas ini terus ayo ekspresi gembira bagaimana? Gembira seperti itu. Lalu saya cekrek. Nah, karena dokumentasi itu penting ya Pak Alvin ya. Karena dokumen itu sekarang penting, foto jepret. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Tadi sudah saya singgung sedikit. Ada yaitu namanya motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Apa sih motivasi itu? Motivasi itu ada dorongan yang timbul pada diri seseorang. Motivasi niki apa ta jane kok mau apa sini mengajar sampai di sini kata Pak Alvin nggih. Sampai di sini Bu, benar luar biasa Anda. Tapi yang lebih luar biasa adalah senior saya Pak. Luar biasa. Motivasi ada dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Kita lihat bahwa motivasi perilaku manusia di sini kita aplikasikan kepada peserta didik kita. Ketika kita memberikan sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan yang sudah kita sepakati, apakah dia melakukannya dengan ikhlas atau ada motivasi tertentu atau ada motifnya. Di sini kadang-kadang ada anak yang rajin, selalu mengerjakan dengan tepat. Tapi kita harus pintar untuk menganalisisnya bahwa anak itu apakah memiliki motivasi ekstrinsik atau intrinsik. Kalau ekstrinsik hanya ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Aku pengen garap PR tepat waktu ben ora dihukum bu guru. Itu berarti motivasi anak itu masih ekstrinsik. Lalu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ternyata ini juga masih motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Jadi aku tak mengerjakan, tak gambar sing bagus banget, aku tak bikin kerajinan yang paling bagus, ben nanti nilainya itu bisa bagus, dapat bonus dari bu guru atau Bapak Ibu guru. Itu juga masih ekstrinsik. Tetapi yang kita harapkan dari budaya positif ini adalah menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang tadi salah satu poin penting di hukum penghargaan. Jadi hati-hati Bapak Ibu bahwa namanya penghargaan itu adalah artinya sama dengan hukuman sebenarnya. Kalau dalam ilmu reinforcement ya Pak, reinforcement ada yang namanya reward dan punishment. Di sini kita atau sebagai Bapak Ibu guru biasanya kita terjebak dalam memberikan penghargaan kepada anak. Hati-hati karena penghargaan yang tidak tepat itu bisa menurunkan kualitas, lalu bisa mematikan kreativitas, bisa mengurangi motivasi intrinsik siswa itu sendiri. Dan ingat bahwa ketika kita memberikan penghargaan itu harus ada koridornya, secara khusus, secara pribadi, dan tidak boleh hanya salah satu murid, tetapi semua dengan bergantian dan harus konsisten dan fokus pada proses, tidak hanya hasil. Karena kalau kita hanya fokus pada hasil, tidak tahu proses, maka tahunya oh itu punya anak, padahal kita belum tahu prosesnya dibantu orang tua atau tidak. Jadi kalau di kelas saya, kalau ada pekerjaan atau kegiatan atau pembuatan kerajinan itu saya menekankan lebih dikerjakan di kelas. Ketika mereka tidak selesai maka dikerjakan di hari selanjutnya, tetapi tidak boleh dibawa pulang, dengan tujuan dan harapan adalah hasil karya itu merupakan hasil mereka sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah
Bagaimana agar tidak dihukum penghargaan? Ada caranya. Di sini kita menggunakan rumus pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Apa itu? Jadi kalau memberikan penghargaan kepada anak harus ada kata pembukanya. Orang nyaw pakai permen le. Nah, kalau bisa kita memperbaiki cara memberikan penghargaan kepada siswa adalah diawali dengan kalimat pembuka. Kemarin Bu Guru perhatikan. Nah, kita masuk yang kedua, rumus kedua, nilai kebajikan. Oh, rasa empatimu besar sekali, Cah. Masuk ke rumus yang ketiga, situasi. Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi di situ ada tahap-tahapnya. Kemarin Bu Guru perhatikan rasa empatimu besar sekali, Nak. Kamu menolong murid baru di kelas kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Atau bisa, Bu Guru menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok. Jadi itu untuk pemberian penghargaan agar kita tidak dihukum penghargaan. Nah, di sini saya akan bertanya lagi. Tapi saya memiliki, nah karena kita tadi sudah tahu hukuman atau konsekuensi. Setelah penghargaan ada yang namanya hukuman atau konsekuensi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pernyataan. Apakah itu hukuman? Apakah itu konsekuensi? Kita akan bertanya. Kira-kira siapa ya? Nomor 1 Bapak Pri. Mohon izin pertama Bapak. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ya, kita simpan jawaban Bapak. Hukuman. Yang kedua, Pak Juwadi. Lari mengelilingi lapangan basket, karena kita nggak ada lapangan basket, berarti lapangan sepak bola ya Pak. Lapangan sepak bola 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Kita kunci lagi jawabannya. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Coba Bu Sartini. Apa Bu? Konsekuensi kita. Konsekuensi. Konsekuensi kita. Nanti kita. Konsekuensi itu kalau kita yang akan melaksanakan itu konsekuensi. Nah. Dari seseorang dari. Ya. Ayo, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, berarti 1, 2, 3 masih hukuman Pak Alvin, ya. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret Pak Aris. Coba yuk menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira burung Pak Tangoni, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi Bu Guru. Aduh, pinter tenan murid burung ngerti ding, belum tahu bener apa salah ya. Dan yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Siapa yang mau menjawab? Oke, Bu Rika. Konsekuensi Bu. Aduh, berasa jadi Bu Guru ini. Ya, konsekuensi. Kita lihat. Berarti tadi kita sepakat hukuman, konsekuensi. Kita lihat. Tada. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu Guru. Ya. Ya, itu adalah hukuman dan konsekuensi. Berarti di sini Bapak Ibu Guru juga sudah memahami dari ada maksud pernyataan itu. Lanjut ya. Nah, apa perbedaannya? Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyatakan ya bahwa ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, sedangkan konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Lalu hukuman membuat anak sakit fisik maupun apa Mbak Silvi? Fisik apa Mbak Silvi tadi yang digenggam tadi loh? Yang digenggam hati. Nah, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi membuat anak menghargai disiplin. Kalau hukuman adalah paksaan, kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Lalu kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri.
hukuman itu bisa menyebabkan konsep diri yang buruk, tapi kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman tadi Pak Pri sama, kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan atau mematuhi keyakinan yang sudah diyakininya. Dan di sini terlihat ya, kalau kita hukuman itu akan membuat rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau dia sudah merasa itu ada sebuah konsekuensi, dia akan merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ayo, untuk sementara, ya. Nah, sekarang, oke. Lalu selanjutnya adalah apa tadi? Restitusi. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, sekarang saya mau bertanya, ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada di manakah kita? Kalau saya juga ya masih ya sampai yang sana pojok itu belum ya. Kira-kira kita bisa menilai diri kita sendiri. Penghukum, apakah kita sebagai pribadi yang penghukum? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Ya, di dalam diri kita penghukum. Menurut keyakinan tidak. Menurut. Naik level berarti. Pembuat rasa bersalah. Tidak juga, alhamdulillah, ya Allah ya. Lalu yang selanjutnya, posisi sebagai teman. Bisa jadi masuk sedikit, baru sedikit Mbak Silvi. Ya, maksudnya baru sedikit. Ya, selanjutnya pemantau. Bagaimana Pak Bambang kalau posisinya sebagai pemantau? Sudah pas di situ atau belum? Mau menuju. Kalau Pak Bambang lah manajer direktur dirut ya. Oke, dan yang paling kita harapkan di dalam budaya positif itu adalah kita sebagai guru bisa memposisikan diri sebagai manajer. Apa tuh itu jenis ya? Nah, ini perbedaannya. Kita lihat. Jika kita sebagai penghukum, ada kasus nih, siswa tidak membawa buku. Kalau kita itu sebagai penghukum, maka kita langsung patuhi aturan sekolah. Silakan berdiri di depan kelas. Tidak ada tidak ada toleransi. Ya, itu penghukum biasanya. Engko rampung biasanya. Ya, rasito nganu pelajaran malah nyeneng-nyeneng ya. Selanjutnya adalah naik ke tingkatan pembuat rasa bersalah. Jadi ketika ada anak yang contoh Dek Aris, Dek Aris tidak membawa buku pelajaran. Oh, sama guru, ayo berapa kali kamu tidak membawa buku pelajaran, Dek Aris? Ayo. Kualat panggil Dek. Sekali-kali lah ya nggak apa-apa habis ini jadi Bu Sini sudah mulai itu ya. Ini tenang, ada pawangnya. Alhamdulillah. Nah, ini berapa kali kamu sudah tidak membawa buku pelajaran? 3 kali Bu. Di situ ada posisi guru itu membuat kita merasa bersalah. Aduh, guru mama aku kali-kali aku sampai piro yo. Seperti itu. Ibu guru kecewa sama kamu. Nah, aku kecewa. Ya. Tetapi kalau kita posisinya di teman, nah mungkin ini kalau Dek Rika nggak apa-apa ya. Oh, Dek Rika. Ayolah Dek Rika, ayolah yang tertib. Kasihan Bu Guru, buat Bu Guru bangga dong. Oh, aja bikin Bu Guru kecewa, ngono lho ya. Besok jangan diulangi lagi ya. Itu posisinya kita berarti memposisikan diri kita sebagai teman siswa. Tapi naik lagi sebagai pemantau. Dek Silvi, ya. Kamu
sudah melanggar ketentuan keyakinan apa? Ayo. Iya, ayo kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensi? Pulang sendiri. Oh iya. Nah, itu berarti kita memposisikan diri sebagai pemantau. Tapi beda nanti sama Dik Bambang. Wah. Nanti ini sebagai manajer bu gurunya. Nah, yang ditanya itu bukan seperti tadi berdiri, bukan. Kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, maka Dik Bambang, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Oh, tidak salah. Kalau siswa tidak membawa buku pelajaran. Oh, tidak dilatih ya. Nah, lalu bagaimana cara memperbaikinya? Ambil dari laci. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu contoh konkretnya. Jadi saya tidak mengambil sebenarnya di panduan itu banyak sekali teorinya, tetapi saya ambil yang simpel saja langsung ke contoh-contohnya. Nanti siapa tahu di Aris keinget terus gara-gara dipanggil di Aris. Nah, kualat gue rintang. Ya, Dik Bambang dilaci, gue kelingan. Nah, Dik Rika, gue jadi teman ya. Halo, ya. Dik Silvi nanti jadi dipantau terus John pantau, oke? Nah, oke. Selanjutnya adalah tepuk 1. Oke, tepuk 0. Ayo. Dihukum ya. Saya salah ruangan, Bu. Salah ruangan ge. Tepuk 0. Nah, kalau tepuk angin. Kita ulangi, tepuk 1. Oke. Tepuk 0. Oke, tepuk angin. Oke, lumayan ada angin sebentar ya. Lanjut. The next. Oke. Mengapa keyakinan kelas? Oh ya, punya kipas angin lupa sampai ambil kipas angin. Ya, mengapa keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu, di sini saya mau sedikit Mumpung jadi murid kan. ini mumpung saya jadi guru juga. Ini salah satu contoh kemarin saya membuat keyakinan kelas 5. Jadi diawali dengan anak-anak. Ayo, biasanya kita tahu dengan tata tertib. Kita dari sekolah ya bentuknya tata tertib. Siswa harus datang di sekolah selambat-lambatnya 10 menit. Nah, seperti itu biasanya ada bentuk tata tertib. Tetapi untuk yang pertama itu adalah sekarang untuk dalam paradigma perubahan diharapkan kita membuat sebuah keyakinan. Jadi kita, kamu yakin nek ninggal kelas kelasnya jadi bagus itu mau ngapain aja, seperti itu. Nah, setelah mereka menuliskan, kita kelompokkan. Contoh tadi berarti ini siswa harus datang di sekolah tepat waktu. Berarti di sini masuk apa nak? Disiplin Bu. Nah, disiplin berarti disiplin. Jadi keyakinan kelas itu kita timbulkan atau kita munculkan kalimat atau kata-kata yang positif, singkat, padat dan jelas. Orang singkat, padat, dan orang cetol beda ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke keyakinan dan lebih menggerakkan seseorang. Di situ kita bisa lihat peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif dan akan terjadi atau terbentuknya budaya positif. Nah, lagi nih. Tadi udah pinter, kira-kira ini pinter lagi nggak ya? Peraturan atau keyakinan. Nah, ayo orang ngepek dhisik lah ya. Oke, peraturan atau keyakinan. Di sini ada peraturan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keyakinan kelas apa? Nanti yang disebutkan dan nilai kebajikannya. Oke. Iya Mas Alvin, nomor 1. Semangat sekali langsung gini ya. Selalu
kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Mumpung bisa ngerjain PP ya. Apa Mas Alfi? Salah ruang kelas. Salah bu guru. Nilai kebajikannya apa Mas? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kita kunci tanggung jawab. Nah, selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Wah, yang sudah siap sepertinya Mas Bambang. Sekarang Mas mau deknya wis tadi, sekarang Mas Bambang. Nah, untuk dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelas apa? Aduh, piye nah. Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Menghargai orang lain. Menghargai, saling menghargai. Bisa jadi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang paling anteng nih di umur Sida. Apa? Menghormati juga bisa. Oke, bergantian atau menunggu giliran. Dek Rika, apa ya? Menghormati bisa. Gunakan masker, sebelahnya yang cantik juga apa? Oh iya, kesehatan itu kebutuhan. Kok kamu ada yang cantik gitu, kok kamu yang cantik gitu ya? Oh suka, ya Allah. Oke, yang terakhir biar cucok ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa coba? Jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan tempe. Keamanan. Keamanan ya. Kita lihat. Keselamatan. Amin. Oke. 1, 2, 3. Hop. Oke. Tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan, keamanan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi kesimpulannya yang di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, jadi tidak to the point. Pernyataan universal atau memakai kalimat umum universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak boleh negatif ya. Lalu mudah diingat, jangan panjang-panjang, pendek aja biasanya lupa, apalagi panjang. Ya, selanjutnya sesuai kondisi sekolah dan mudah diterapkan, dan dalam pembuatan keyakinan kelas itu semua dilibatkan. Ada yang salting ini sepertinya ya. Oke, rame sendiri. Nanti kita beri kita beri penghargaan ya. Nah, ini yang mungkin materi yang paling akhir, tapi juga enggak yang paling akhir. Segitiga restitusi. Kalau tadi kita sudah belajar disiplin positif, posisi kontrol, keyakinan kelas, bagaimana cara kita menerapkannya ketika kita mengalami sebuah kasus pada seorang anak. Walaupun Bapak Ibu ini tidak serta-merta langsung jadi sekedap. Ini sudah yang terakhir ya. Oke. Nah, di sini segitiga restitusi Susi Susanti nanti ya. Segitiga restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Kita harus menstabilkan, ketika anak melakukan kesalahan, kita harus menstabilkan identitasnya dulu, lalu memvalidasi kebutuhan mereka dan menanyakan keyakinan mereka. Nah, ini sebenarnya ada video ini, nanti bisa dilihat kita bersama-sama sambil nanti diperhatikan bersama-sama. Ini hanya skenario Bapak Ibu Guru. Jadi praktek segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan sebagai salah satu tugas saya kemarin. Jadi di sini kita membuat sebuah skenario praktik segitiga restitusi. Di sini kasus pertama, Indri kesal dengan email karena email sering melihat pekerjaannya. Wah, ternyata anak-anak kita pinter acting Bapak Ibu.
Di situ ada menstabilkan identitas. Skenario-nya Bapak. Tapi ternyata tetap kelihatan. Karena bu gurunya juga nggak bisa acting gitu. Laptopnya salah naruh. Ini sebenarnya ada dua, satu aja ya. Aku izin masalahnya. Istirahat aku guru. Refleksi dari siswa juga dikaitkan. Kita lanjutkan nih Bapak Ibu, itu adalah contoh praktik segitiga restitusi. Dan untuk closing statement-nya adalah dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik
sehingga mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Di sini saya akan membuka untuk sesi tanya jawab jika ada yang ingin ditanyakan. Nanti jika tidak ada, kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri, Guru Bergerak Indonesia Maju. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri yang akan dipimpin oleh Ibu Sartini, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Waktu dan tempat kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Bagimu negeri jiwa raga kami. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih untuk semua acara pada siang hari ini. Step by step kegiatan diseminasi program guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Boyolali telah terlaksana dengan baik, aman, lancar. Untuk menginjak acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara kita tutup, dari saya pribadi banyak kata salah dalam membawakan sebuah susunan acara di kegiatan siang hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk kesalahan dari pribadi saya. Kalau ada kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja acara yang selanjutnya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kata wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Priyono, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar dari SD Negeri 1 Sundarejo. Dalam hal ini mengucapkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana calon guru penggerak saya atau calon guru penggerak kami, Saudara Ibu Rezeki, telah mengadakan diseminasi budaya positif, diseminasi budaya positif. Dengan adanya diseminasi tersebut, kami bisa mengetahui pengertian tentang budaya positif. Yang kedua, bisa atau dapat menerapkan disiplin positif di sekolah kami. Berikutnya juga kami bisa mengetahui 5 posisi kontrol diri dan motivasi, juga kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya juga mengetahui tentang penerapan segitiga restitusi, dan harapan kami
semuanya tadi bisa menjadikan suatu pengertian bagi guru-guru di SD kami. Yang kami maksud, guru-guru yang berada di SD kami bisa mengetahui dengan apa yang telah disampaikan oleh saudara Ibu Inggil. Kedepannya nanti dari Ibu Inggil setelah menjadi guru penggerak secara nyata, secara definitif, yang dalam arti sudah mendapatkan suatu piagam, ini marilah kita gerakkan teman-teman kita di SD ini supaya bisa mengikuti jejak dari panjenengan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sartini, SPD SD, mengajar di kelas 6 SD Negeri 1 Sendangrejo, Kecamatan Prego, Kabupaten Boyolali. Saya adalah teman sejawat dari Ibu Herwinta Inggil Rezeki, SPD, dalam mengikuti penyampaian yang kaitannya dengan diseminasi materi pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-7, bahwasannya kami bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, kami mengetahui pengertian tentang budaya positif. Kemudian yang kedua, penerapan disiplin positif di sekolah. Kemudian yang ketiga, kami juga mengetahui tentang 5 posisi kontrol diri. Yang keempat, motivasi dan kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, penerapan adanya segitiga restitusi. Adapun harapan untuk ke depan tentang adanya program diseminasi guru penggerak selanjutnya adalah semoga program ini berkelanjutan lebih baik lagi, utamanya bagi seorang guru yang tidak hanya belajar teori-teori yang bersifat formal, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mempraktekkan teori-teori tersebut di sekolah masing-masing. Dengan demikian para calon guru penggerak tetap berada di jalur yang tepat hingga menjadi seorang kepala sekolah yang profesional. Akhirnya cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum